Pengiriman santri baru pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami telah dibuka. Daftarkan putra-putri Anda melalui laman ppdb.tahkimussunnah.com sekarang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat al-muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali bisa bermajlis pada malam hari ini. Kita lanjutkan pembahasan kita di bab yang ke-6 dari risalah Fadlil Islam di Al-Imam Ad-Da'wah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yaitu bab ma ja'a fil khuruji an da'wal Islam, bab tentang peringatan keras dan ancaman yang keras dari atau terhadap seorang yang keluar dari penisbahan kepada al-Islam. Dan pertemuan yang lalu sudah kita bahas penjelasan para ulama dan juga ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menguatkan akan hal itu, yaitu dilarang keras seorang muslim menisbahkan diri atau menasabkan dirinya kepada nama atau kelompok atau apapun yang itu berselisih dengan al-Islam ataupun dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemarin terakhir kita terangkan ada 3 keadaan terkait dengan al-intisab atau bernasab atau bernisbah kepada sesuatu. Yang pertama, al-intisabu ilal haqqi ay ila dinillah al-Islam wa ma fi ma'nahu. Yang pertama adalah bernasab kepada kebenaran, menisbahkan diri kepada kebenaran, kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, kepada dinul Islam, sehingga dia sebut dirinya muslim atau mukmin atau ibadallah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, atau menasabkan diri kepada nama-nama yang datang dengannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
seperti al-firqatin najiyah atau at-taifah al-mansurah atau al-jamaah atau ahli sunnati wal jamaah atau apa yang disebutkan oleh para ulama as-salafiyun misalkan, maka ini adalah sesuatu yang terpuji, ini adalah suatu penisbahan yang dituntut, bahkan seorang tidak boleh keluar dari penisbahan tersebut. Itu nisbah ilal haq, itu yang pertama ya. Jadi cukup dengan itu, tidak perlu nisbah-nisbah yang lain, cukup menasabkan diri kepada al-Islam atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau al-jamaah, sehingga disebut ahlu sunnah wal jamaah. Karena hakikatnya meskipun berbeda-beda lafadznya, itu kembalinya kepada satu, yaitu Islam, agama yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keadaan penisbahan yang pertama, itu yang wajib bagi kita ya, wajib bagi kita untuk menisbahkan kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bergembira dengannya ya. Tidak usah malu mengatakan dirinya salafiyun atau ahlu sunnati wal jamaah, atau tadi dari nama-nama yang telah kita sebutkan yang bersumber dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nisbah keadaan yang pertama yang wajib dan dituntut dari kita. Nah, kemudian yang kedua, al-intisabu ila ma yukhaliful haqq, bernisbah kepada sesuatu yang menyelisihi kebenaran. Nisbah baik kepada nama atau kelompok atau golongan atau apapun yang itu menyelisihi kebenaran, maka fahadza batilun manhiyun anhu, maka itu adalah penisbahan yang batil, dilarang keras di dalam agama kita, bahkan itu yang dimaksud dalam pembahasan bab kita ini ya. Menasabkan diri kepada kelompok-kelompok yang dia tahu bahwa kelompok itu berseberangan dengan akidah yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dengan akidah Islamiyah, maka ini penisbahan yang batil, mendapatkan ancaman yang keras, maka ini harus ditinggalkan. Yang sudah terlanjur bertaubat dan ditinggalkan. Tidak usah diri kita dipetak-petak dalam kelompok-kelompok yang justru dengan itu menghalangi kita dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, menghalangi kita dari bisa menerima kebenaran. Karena kalau seorang sudah terpetak dalam sebuah kelompok atau kepada nisbah yang itu menyelisihi agama Allah subhanahu wa ta'ala, nanti standar ukurannya adalah apa yang ada pada kelompok tersebut. Apa yang cocok dengan kelompok kita, kita terima. Apa yang tidak bersesuaian dengan kelompok kita, maka kita tolak. Akhirnya minimal jadi dua hal. Pertama, hizbiyah ya, dia membangun al-wala wal bara hanya sekedar dengan kelompok-kelompok tersebut. Yang kedua, mulafiq, akhirnya kebenaran itu hanya diterima yang cocok dengan kelompoknya, yang tidak nanti dulu dimusyawarahkan dulu. Jadi penisbahan itu bukan perkara yang sepele ya. Dan kita lihat contoh orang-orang yang sudah terceburkan dirinya di situ, menisbahkan, katakanlah kami adalah ikhwanul muslimin misalkan. Tahu ikhwanul muslimin? Besutan Al-Hasan Al-Banna yang di Mesir.
terus diterjemahkan banyak ke seluruh dunia, ya, yang tidak perhatian dalam masalah akidah. Karena hanya seperti kelompok sia-sia, apapun bisa masuk, hatta Yahudi, Nasrani atau non muslim apapun, yang penting punya loyalitas kepada kelompok tersebut, maka ahlan wa sahlan, diterima. Meskipun seorang sunni salafi ahli tauhid muslim, kalau tidak cocok dengan kelompok tersebut, maka itu lawannya. Berarti membangun al-wala wal bara hanya di atas apa? Kelompok yang seperti ini. Kalau yang sudah kadung terjebur di situ, masya Allah, ya, pembelaannya luar biasa, sampai muassisnya digelari dengan as-syahid, ya, maka mereka sebut siapa? As-syahid Hasan al-Banna. Padahal as-syahid itu namanya rekomendasi. Kalau sudah as-syahid berarti pasti kemana? Ke surga. Sedang mentazkiyah seorang pasti dia di surga, imannya sempurna. Ini bukan akidah ahli sunnati wal jamaah. Para sahabat yang mereka jelas-jelas mati syahid di jalan Allah, nggak pernah digelari oleh Rasulullah as-syahid Hamzah. Pernah? Nggak ada sebutan itu. Ini muta'assibnya, ya. Kadang-kadang kita beli apa, minyak wangi, beli, yang perempuan beli kerudung, diselipi di situ al-ma'thurat Hasan al-Banna, ya enggak? Nah, jadi wiridnya nanti. Akhirnya muncul kekaguman kepada tokoh ini, ya. Padahal kalau dirunut kematiannya apa itu? Ya, kematiannya berlawanan dengan pemimpin yang sah, sehingga karena dicurigai dan terindikasi mau melawan kepada pemimpin yang sah, akhirnya dieksekusi. Lah orang yang mati dibunuh pemimpin yang sah, masa digelari as-syahid? Nah ini bid'ah mereka, kemudian bernisbah kepadanya, ya. Atau kutubiyun, tahu kutubiyun, nisbah kepada Sayyid Kutub. Oleh pemuda banyak sekali yang tertipu dengan ini, seakan-akan pahlawan, ya. Itu jadi nisbah itu bukan perkara yang sepele, karena dengan menggolongkan, berbangga dengan golongan tersebut pada dirinya, ini menunjukkan ada apa? Loyalitas, ada kecintaan, ada pembelaan, ada kekaguman. Nah akhirnya dia akan membangun al-wala wal bara, loyalitas dan kebencian hanya sekedar di atas kelompoknya. Wahatta yayasan misalkan, atau ormas, kalau diperlakukan seperti itu kemudian nisbah kepadanya, maka itu termasuk nisbah yang batil, ya. Kan kadang sampai luar biasa, pokoknya kalau sudah yang ada di ormas kita ini pasti masuk surga. Subhanallah, ini akidah murji'ah seperti ini. Ada apa enggak ada itu? Ada, bahkan itu tokohnya, ustadznya, kiainya memberi fatwa seperti itu. Seakan-akan kalau sudah masuk kepada kelompoknya itu sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa mereka pasti masuk surga, bahkan nggak perlu dihisap. Itu Ana pernah bertemu dengan seorang yang ikut thariqah sufiyah. Dia sudah nisbah di situ. Kekagumannya luar biasa. Kelompoknya yang paling benar. Kata guru saya ini, nanti kalau kita mengamalkan amalan thariqah kita ini, itu yang lain masih di akhirat, yang lain masih sibuk di belakang, kita sudah seret langsung di pintu surga.
cuma seret sampai pintu surga dengan zikir yang diajarkan oleh kelompok tersebut. Padahal adakah zikir tadi contohnya dari Nabi? Tidak ada. Dan itu sulit sekali untuk diobati. Nah, nisbah tadi dulu. Bahayanya itu sampai seperti itu. Ya. Coba ormas saja, kadang yayasan yang satu tengkar dengan yayasan yang lain, kadang-kadang beda ajaran ini sudah jadi isme. Ini bahayanya. Ya. Maka ahlu sunnah, al muslimun, salafiyun cukup bernisbah kepada Islam, netral, utuh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun dari kelompok yang dia berada di situ, baik itu majmu'ah, katakanlah grup atau forum atau ormas atau yayasan atau apapun, tidak boleh jadi pengikat dia yang menghalangi dia dari bisa menerima sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantabihu, maka diperhatikan itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini terakhir yang kemarin karena terkait pembahasan kita yang pokok. Al-intisab ila syai'in mubah, bernisbah, menasabkan diri kepada sesuatu yang asalnya mubah, ya. Fahadha fil asli mubah ma'dzun, ini pada asalnya diizinkan, boleh, seperti nisbah kepada daerahnya, boleh. Kemarin kita contohkan, ya, misalkan yang daerah mana, misalnya dari Indonesia, misalkan ala Indonesia, boleh, ya. Dari Malaysia misalkan apa, Malaysia al Malawi misalkan gitu, ya. Saudi misalkan, boleh asalnya. Atau nisbah kepada suku, boleh, lit ta'rif, untuk mengenalkan saja, untuk mengenalkan dirinya, jinsiyah dia saja, bukan untuk berbangga dengan mengklaim bahwa yang dia ada padanya lebih baik daripada selainnya, hanya sekedar dengan itu. Kalau sudah jadi seperti itu, berarti sudah jadi hizbiyah, qaumiyah, maka ini sudah masuk kepada ranah yang kedua. Seorang mengatakan Saudi, berarti apa dia jinsiyahnya? Saudi. Kalau dengan itu dia merasa bahwasanya kelompok kami Saudi, yang dari Saudi itu lebih bagus daripada yang dari Indonesia misalkan, nah ini sudah jadi hizbiyah, dilarang, itu sudah jahiliyah, ya. Jadi sudah masuk ke kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok sudah bangga dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Ini dihindari, ya. Nah, kemarin contohnya Pak, misalkan sampai nama yang mulia disebutkan dalam Al-Quran, Al-Muhajirin wal Ansar. Ketika nama yang mulia ini disanjung oleh Allah, bernisbah kepadanya adalah satu kebaikan asalnya, tapi ketika dijadikan bangunan untuk berloyalitas dan membenci sekedar karena kelompok tadi, maka Nabi katakan itu adalah nama jahiliyah yang diingatkan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nama-nama selain itu. Jelas, ya. Maka fenomena di tengah-tengah umat Islam ini terpeta-peta sehingga mereka menjadi kelompok sendiri-sendiri, persis yang dihabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok berbangga dengan kelompoknya sendiri-sendiri, ya. Nah, maka membuat satu kelompok, grup, komunitas, hendaklah dipikir untuk apa keperluannya,
Dan bisakah kita bertahan untuk masih dalam ranah mubah? Boleh. Atau ini akan mengantarkan kita kepada apa? Sikap hizbiyah. Bahkan fitnah ini kadang-kadang menjamah sebagian salafiyin, sehingga yang nggak suka salafiyin itu dipeta-peta. Salafiyin jihadi, salafiyun jihadiyun, salafi apa misalkan lagi, macam-macam ada. Ada yang gelari salafi sururi. Ya salafi nggak ada salafi kok campur aduk begitu, nggak ada. Ya, masya Allah. Ada yang salafi perjuangan. Ya Allah, ini pernah ada dalam sejarah dakwah salafiyah. Nggak tahu sekarang masih apa, capek, nggak ngerti. Ya, itu fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai fitnah ini menjadikan sebagian salafin yang sana bernisbah kepada ulama khusus yang mereka ambil ilmunya atau ambil fatwanya, yang tidak diambil oleh kelompok yang satunya. Masya Allah. Ya, kadang di sini tengkaran itu, ini ulama kami, yang satu itu bukan ulama kami misalkan. Tapi begitu ana sempat ziarah misalkan ke Saudi, para ulama itu ya duduk bersama mengajar sama, nggak ada masalah. Lah kok di sini bermasalah itu kenapa? Trouble-nya di mana itu? Subhanallah. Ya. Bahkan seorang alim yang diingatkan tidak boleh diambil ilmunya, dan seorang alim yang itu dita'asub ya harus diambil ilmunya, kumpul bersama, yang satu memanggil muhadharah syekh, tafadhol, itu yang nggak boleh diambil ilmunya tadi di sini, tapi di sana nggak ada masalah. Yang satu memberikan catatan kepada muhadharah yang lain, memperkuat. Jadi masya Allah, ini kenapa? Mungkin kita mensikapinya berlebih-lebihan. Ya, nah, jadi intisab ada 3. Pertama, intisab yang diperintahkan, yaitu bernasab kepada Islam, dan cukup itu, cukup berbangga dari itu, gembira, senang sebagai seorang muslim, hamba Allah, mukmin, begitu. Yang kedua, bernisbah kepada kelompok atau sesuatu yang menyelisihi kebenaran, maka ini dilarang. Berhenti. Antum berada di satu ormas, ternyata ormas ini isinya menyelisihi sunnah Nabi SAW, menyelisihi akidah ahli sunnati wal jamaah, tinggalkan. Meskipun antum ketiban jasa sejak bayi, tinggalkan. Ya, jangan jatuh cinta yang sudah nggak bisa diobati, ditinggalkan. Atau kelompok-kelompok yang lain. Ya. Nah, kemudian intisab kepada yang batil yang kedua. Yang ketiga, intisab kepada sesuatu yang mubah, itu akan diizinkan, dibolehkan selama tidak dijadikan landasan untuk membangun al-wala wal bara, hanya sekedar kembali kepada kelompok. Jelas ya? Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, perhatikan kalimat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa ammal intisabul ladzi yufarriqu bainal muslimin, maka adapun bernisbah dengan penisbahan yang itu akan memecah di antara kaum muslimin, menimbulkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, wa fihi khurujun 'anil jama'ati wal i'tilaf, dan di dalam penisbahan tadi, kelompok yang dia nisbahi tadi, ada bentuk keluar dari al-jamaah dan keluar dari kalimat satu kaum muslimin, sehingga menjadi terpecah.
ya, ilal furqati, menuju kepada perpecahan, wasuluki tariqil ibtida, dan malah ditempuh jalan-jalan kebid'ahan, wa mufaraqatis sunnati wal ittiba, dan meninggalkan sunnah dan ittiba kepada sunnah tersebut, fahadha mimma nuhiya anhu, maka penisbahan semacam itu termasuk penisbahan yang dilarang. Wa ya'samu fa'iluhu, dan pelakunya berdosa. Wa yakhruju bidzalika an ta'atillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sebab dia menisbahkan kepada kelompok yang seperti itu tadi, dia telah keluar dari mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu diperhatikan, sudah diingatkan oleh para ulama kita sejak dahulu. Syekh Bakar Ibn Abdullah Abi Zaid punya kitab yang sangat bagus, Hukmul Intima, hukum menisbahkan diri. Beliau bagus dalam membahasnya di situ detail. Ya, intinya kitab itu memperingatkan kita dari menggolongkan diri kepada golongan-golongan yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, yayasan tidak boleh dijadikan bangunan untuk al-wala wal bara. Ma'had tidak boleh dijadikan bangunan untuk al-wala wal bara, nggak boleh. Ya, itu hanya sekedar kelompok yang asalnya mubah untuk mengkoordinir supaya kegiatan itu bagus, titik. Jangan dijadikan dengan kaidah ikhwaniyah, ikhwanul muslimin, man lam yakun ma'ana fahuwa alaina. Siapa yang tidak berkelompok dengan kita berarti lawan kita, musuh kita. Enggak boleh seperti itu, hizbiyah namanya. Ya. Nah, kalau kita bersabar, memohon taufik kepada Allah, memahami hal-hal semacam itu, maka kalimat ahli sunnah akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika masing-masing dengan kepentingannya sendiri dan hawa nafsunya sendiri, tidak menjadikan hakimnya adalah sunnah Rasulullah SAW, dinul Islam, aqidah ahli sunnah, maka akan centang perentang. Hanya kebanyakan terjadinya perpecahan di kalangan ahli sunnah itu adalah mudah-mudahan hanya sebatas itu, ikhtilaful abdan, bukan ikhtilaful adyan, hanya perselisihan fisik saja, bukan perselisihan akidah. Mudah-mudahan hanya seperti itu. Bagaimana berselisih? Di sini membahas kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, misalkan Fathul Majid. Yang di sana juga membahas kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Fathul Majid. Kenapa harus tengkar? Sama kitabnya, sama rujukannya, sama akidahnya. Nah, mudah-mudahan hanya ikhtilaful abdan, perbedaan fisik saja. Mungkin gara-gara hutang tidak dibayar, begitu, atau dititipi duit hilang. Mudah-mudahan hanya seperti itu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Sampai nisbah yang diberi perhatian oleh Islam termasuk nisbah kepada orang tua, nisbah kepada kaum. Itu dilarang keras seorang menasabkan dirinya kepada seseorang, dikatakan itu sebagai orang tuanya padahal bukan orang tuanya. Ini hati-hati yang mengangkat anak. Ya, kadang-kadang disembunyikan orang tua yang sebenarnya, karena nanti balik dia sama orang tuanya. Sudah saya rawat, begitu waktunya besar, mestinya berbakti kepada saya, malah balik ke orang tuanya. Dengan sebab itu akhirnya disembunyikan dan dinasabkan kepada dirinya.
termasuk kita mengatakan bagian dari satu kaum. Saya ini misalkan Jawa, padahal bukan dari Jawa misalkan, tidak boleh. Saya ini Arabi, dari Arab misalkan, bisnya kayak sedikit-sedikit Arab gitu, tapi bukan orang Arab. Ini diancam keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kafarah. Tidak ada dari seorang pun yang mendakwahkan dirinya kepada seorang yang bukan ayahnya, padahal dia ngerti itu bukan ayahnya, bukan orang tuanya, kecuali dia telah kufur. Berarti ini dosa besar. Ini katakan ulama, kufrun duna kufrin. Kufur belum sampai kufur besar, tapi dilakabi dengan kufur, ini menunjukkan dosa besar. Ya. Wa man idda'a qauman, siapa yang mengaku bagiyan dari satu kaum, laisa lahu fihim, padahal dia bukan termasuk kaum tersebut, falyatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan ambil tempatnya di dalam neraka. Loh, bukan perkara yang kecil. Hadis muttafaqun alaih, ancamannya begitu besar. Orang mengatakan dirinya bagian dari kaum tersebut, padahal dia bukan dari kaum tadi. Dia ngerti bukan dari kaum tersebut. Apa ancamannya dari Nabi? Silahkan ambil calon tempatnya di dalam neraka. Begitu itu dosa besar loh ya. Ya, nah, maka seperti penisbahan kepada madhab, ya hati-hati. Kita memenuhi nggak kriteria untuk bernisbah kepadanya. Misal kita Maliki, kecuali Malik itu bapak dia, madhab Maliki, kan kita ini berhak nggak menisbahkan pemahaman fikih kita ini kepada madhab Maliki? Kalau enggak, khawatir terancam dengan hadis tadi. Orang menasabkan kepada golongan itu padahal dia bukan bagian darinya. Maka masalah nisbah ini ternyata bukan masalah yang sepele. Pertama diancam kufur, yang kedua Nabi ancam dengan apa? Siapkan tempatnya di dalam neraka. Ya. Jadi orang tua kita apapun lah kondisinya, yaitu orang tua kita. Antum tidak ada di dunia ini tanpa dia. Jangan nggak mau mengakui orang tuanya, diakui. Sampai ulama itu biar bapaknya ahli bidah, ya binnya tetap ke bapaknya. Alim min ahli sunnah, bin bapaknya itu ahli bidah, ya binnya tetap ke situ. Termasuk antum punya istri, jangan nama antum. Misalkan siapa? Zainab Badri. Misalkan begitu. Lah kok jadi Bintu Badri, ini suaminya apa anaknya ini? Kandang gitu ya. Nyonya, apa nyonya apa? Nyonya Abdurrahman ya. Kebetulan belum punya, tak kasih contoh aja biar segera. Maksudnya begitu ya. Nah, jadi itu kita khawatirkan kalau sampai kemudian terkena ancaman dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, dalil yang disebutkan oleh muallif yang pertama surat Al-Had ayat 78. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha, dia Allah subhanahu wa ta'ala yang menamai kalian al-muslimin min qabl, di dalam kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu sebelum Al-Quran, wa fi hadha, dan kalian dinamai muslimin oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi Allah itu menamai kita muslimun, muslimin, cukuplah dengan itu. Ayat ini huwa sammakumul muslimina min qablu, dia itu yang dimaksud Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian penafsiran yang dimaksud Ibrahim, tapi yang sahih dari ahli tafsir
yang sanadnya sahih, yang dimaksud huwa itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menamai kalian al-muslimin min qabl, itu di kitab-kitab sebelum Al-Quran, wa fi hadza, dan di dalam Al-Quran. Itu merupakan keutamaan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun semua hamba Allah yang mentauhidkan Allah dan beriman kepada para rasul dulu juga disebut al-muslimin, tapi Allah sebut secara khusus umat Rasulullah dengan al-muslimin di kitab-kitab mereka, sehingga mereka kenal, masyhur juga di dalam Al-Quran, itu sebagai bentuk keistimewaan. Lah kalau Allah sudah istimewakan kita dengan sebutan al-muslimin, kenapa kita malah keluar dari nama al-muslimin kepada sebutan-sebutan yang justru menyelisihi apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jelas ya? Jadi mestinya kita bersyukur kepada Allah, digelari dan disebut oleh Allah, dinamai oleh Allah dengan sebutan apa? Al-muslimin. Ya sudah, itu kita muslim. Hanya sekarang ketika disebut apa akidahmu, akidah saya Islam, saya muslim, hari ini ternyata belum cukup. Itu kenapa ulama memunculkan sebutan-sebutan untuk ahlus sunnah secara khusus, sampai yang akhir disebut salafiyun. Karena ternyata muslim hari ini tidak sebagaimana sebutan muslim pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman Nabi muslim, ya sudah berarti ahlus sunnah, nggak mungkin ada akidah yang lain. Kalau sekarang muslim, bisa jadi Syiah juga mengklaim dirinya muslim, Mu'tazilah juga muslim, Khawarij juga muslim, Thariqah Sufiyah yang sampai hulu beribadah kepada selain Allah, mereka juga menamakan dirinya apa? Muslim. Berarti kalau sekarang disebut muslim titik, cukup tidak cukup? Belum cukup. Sehingga ulama menjelaskan, mengambil nama dari apa yang datang dari syariat untuk seperti ahlus sunnah atau al-firqatun najiyah, atau yang masyhur saat ini disebut apa? Salafiyun. Sehingga kalau saya salafi, itu maksudnya saya muslim yang berupaya untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Nah kalau antum ditanya, antum siapa ini? Saya muslim yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kelamaan. Maka diringkas dengan istilah salafi. Begitu. Jelas ya? Berarti bid'ah bukan bid'ah, itu bukan bid'ah. Karena Nabi pernah mengatakan ana salafukum, saya adalah salaf kalian. Nah tinggal dicabut mana salafun, terus dikasih nisbah salafiyun. Berarti orang yang menasabkan dirinya kepada generasi salaf namanya salafiyun. Kalau jamak laki-laki salafiyun, kalau perempuan salafiyat, kan begitu. Maka pondok-pondok salaf itu disebut salafiyah, madrasah salafiyah. Itu yang ngaji kitab gundul warnanya kuning. Nah, makanya kitab kuning. Oh, ini metode salafiyah. Padahal salafi itu sifat. Senang dengan nama salafiyah, benci dengan nama salafi. Padahal cuma beda tak marbutahnya. Dan dekan depannya ma'had, apa sifatnya? Ya salafi. Lah kebetulan itu madrasah muannas, maka salafiyah. Begitu. Itu masalah bahasa saja. Jelas ya? Nah, jadi sebenarnya cukup disebut muslimin itu dalam Al-Quran. Tapi ternyata Rasulullah juga menyampaikan kelompok yang selamat adalah al-jamaah, kelompok yang selamat adalah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat adalah ta'ifah al-mansurah al-jamaah, ana salafukum, saya adalah salaf kalian. Begitu. Maka penisbahan dengan salafiyun itu adalah penisbahan yang bagus. Cuman syaratnya jangan dijadikan hizbiyah.
hanya label luar, tidak difahami bahwa itu adalah penisbahan yang bagus, nanti sama dengan seorang muslim yang mengatakan dirinya muslim tapi tidak mengamalkan Islam. Seperti seorang mengatakan dirinya saya muslim tapi beribadah kepada selain Allah, menyembelih korban diberikan kepada selain Allah, berdoa istighosah kepada selain Allah, nisbah muslimnya, nama muslimnya tidak ada gunanya. Muslim itu ahlu tauhid, lah kok muslim ahli syirik? Ini tanakut, namanya benturan. Ya Syekh fulan aghisni, begitu ada pohon besar sembelih ayam, kepalanya tanam di situ, barangkali badannya dia makan. Atau kalau kurang gede sembelih kambing, kurang gede lagi kerbau, sembelih di situ, kepalanya ditanam di tengah lapang, badannya dimakan, dikorbankan kepada yang menunggu tempat tersebut supaya melindungi mereka. Ini ibadah kepada selain Allah. Menyembelih korban adalah ibadah, bahkan ibadah yang sangat agung, mengalirkan darah. Lah bagaimana seorang muslim yang mestinya ahli tauhid memberikan ibadah kepada selain Allah? Nah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Jelas ya? Itu masalah nisbah. Jadi dalil yang pertama, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Asalnya cukup. Jadi kalau ada yang tanya, kalau muslim sudah cukup, Allah beri nama itu dari Allah, kenapa harus pakai nisbah salafi? Jawabnya seperti tadi. Penisbahan salafiyun tidak bertentangan dengan muslim tadi, Islam. Karena salafi itu artinya seorang muslim yang berupaya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, difahami dengan pemahaman salaful ummah, diringkas dengan salafiyun. Jelas ya? Nah, itu na'am. Baik. Bahkan nama muslim itu nanti di akhirat, di yaumul kiamah seperti itu. Ketika Rasulullah SAW mengkhabarkan, nanti ketika kita di mahsyar, manusia itu di mahsyar, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menguji masing-masing kelompok dengan sesembahannya masing-masing. Sampailah akhirnya kepada kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata nanti di yaumul kiamah, bertanya, man antum? Ini kepada kaum muslimin, siapa kalian ini? Fayaqulun, maka kaum muslimin menjawab, nahnul muslimun, kami ini adalah hamba-hambamu muslim. Wa madza tangtadirun, apa yang kalian tunggu di sini? Qalu, mereka menjawab, nangtadiru rabbana, kami menunggu Rabb kami, Tuhan kami. Yang jadi sahih di sini ketika ditanya oleh Allah, man antum, apa jawabnya? Nahnul muslimun, kami adalah orang-orang muslim. Jadi cukup dengan nasab itu ya. Nah, nanti terjemahan seperti tadi salafiyun, terjemahannya seperti itu ya. Jangan dijadikan eksklusif kemudian jadi hizbiyah, nanti sama kedudukannya seperti nama muhajirun wal ansar yang kemudian dijadikan apa? Hizbiyah, qaumiyah, kelompok saja. Maka diingkari keras itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena gejala-gejala seperti itu mungkin terjadi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah mengingatkan, bahasanya mengingatkan, ketika beliau mensyarah Al-Arba'in Hadis An-Nawawiyah. Jadi yang wajib itu bukan menyebut dengan kelompok salafiyun, bukan, tapi yang wajib itu adalah mengamalkan akidah salaf, bernisbah kepada salaf secara hakiki, bukan membuat kelompok eksklusif dengan label salafiyun. Itu berarti beliau mengingatkan jangan sampai nama salafiyun itu diseret menjadi apa? Hizbiyah, sehingga kelompok kamilah yang paling salafi. Jadi salafi dari kelompok manapun di luar kelompoknya nggak diterima sampai ada rekomendasi dari kelompoknya.
terjadi nggak ini di tengah salafi? Ada sebagian antum yang sampai jungkir balik mau mewujudkan salafi, manhajus salaf, bagi mereka tetap bukan salafi itu. Salafi imitasi. Nah, ini sudah hizbiyah namanya itu. Sehingga membangun wala wal bara dengan kelompok mereka. Sampai dulu nggak ada salam, nggak ada kalam, nggak ngomong, salam nggak dijawab, ketemu berpaling, nggak boleh bermajelis bersama, telepon nggak boleh, Masya Allah, titip salam nggak boleh, sampai seperti itu, sehingga bertengkar ini. Nah, ini berarti sudah menjadikan nama salafiyun menjadi apa? Hizbiyah. Jelas ya? Nah itu, nah. Kemudian dalil yang kedua disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa 'anil Haris al-Asy'ari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna. Aku perintahkan kalian dengan 5 hal yang Allah perintahkan aku dengan 5 hal tersebut. Nabi katakan, aku perintahkan kalian dengan 5 perkara yang Allah perintahkan aku dengan 5 perkara tersebut. Perhatikan 5 hal ini. Pertama dan kedua, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Perhatikan, ini perkara yang sangat besar. Meskipun pemimpin itu zalim, meskipun pemimpin itu tidak memenuhi syarat secara utuh sebagai pemimpin kaum muslimin, kalau dia jadi pemimpin sah, jelas wilayahnya, punya kekuatan, mampu melakukan politik, mengatur kehidupan rakyatnya, stabil keadaannya, aman, wajib didengar dan ditaati. Jelas? Jadi kalau kita di negeri kita, dengar dan taati pemimpin kita. Jangan biasa menggunjing pemimpin. Nggak ada istilah jadi oposisi, tidak ada. Semua bersama, bekerja sama, menguatkan apa yang baik. Kalau mau memberi nasihat kepada pemimpin, silahkan kalau dia punya dan mampu. Nah, kalau seperti itu nggak ada lagi istilah menggugat pemimpin, keluar ke jalan, menyelisihi mereka, tidak mau mendengar kebijakannya, dan seterusnya. Nggak akan ada. Ini perkara yang sangat mendasar, bahkan termasuk ciri khas ahli sunnati wal jamaah salafiyun, as-sam'u wa ta'ah liwulatil umur, mau mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin mereka yang sah. Jangan membuat pemimpin di dalam sebuah negara yang itu diperlakukan sebagai pemimpin sebagaimana pemimpin negara, bahkan lebih luas dari itu sebagai pemimpin besar kaum muslimin seluruh dunia, imam besar kaum muslimin. Siapa yang membesar-besarkan? Itu bid'ah semuanya, tinggalkan. Kaum muslimin yang mana? Ini fitnah begitu banyak loh ya, seperti ini. Ada kelompok yang pemimpinnya dibayat sebagai Amirul Mukminin sebagaimana Umar bin Khattab, sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, diperlakukan seperti itu. Padahal nggak punya kekuatan, nggak punya kekuasaan, nggak bisa menegakkan syariat Islam. Lah gunanya ditegakkan pemimpin itu untuk menegakkan agama Allah. Lah kalau pemimpin setelah dibayat hanya minta uang sama antum, itu namanya pengemis. Lo ke antum diberi saking nggak tahu apa namanya. Ada apa nggak ada? Ada. Alhamdulillah Allah sudah mulai pecah kalimat mereka itu. Seperti kemarin yang kita sampaikan, di Lampung ini pernah jadi pusat pemerintahan seluruh dunia.
Itu. Tapi nggak kenal kaum muslimin seluruh dunia. Antum aja mungkin nggak kenal. Tapi mereka mengklaim Amirul Mukminin untuk seluruh dunia. Itu yang kemarin kita sampaikan itu. Apa kekuasaan Amir kalian? Nah, itu tembok musola. Itu pun bukan punya dia. Terus apa yang bisa dikerjakan? Menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa ini kawasan wajib jilbab untuk wanita, dilarang merokok. Ya Allah, lah kalau begitu ketua santri bisa kasih situ. Jadi mereka itu bermain-main dengan agama Allah Subhanahu wa taala, yaquluna amwalan nas bil batil, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dia tuh kaya raya mereka. Kalau diaudit oleh tim audit negara mungkin termasuk orang terkaya di Indonesia itu. Cuman nggak terendus saja. Gimana tidak, antum itu 10% tiap bulan. Nggak peduli penghasilan antum berapa. Maka kalau mereka kirim tenaga calon dai, sekolahkan ke Mekah, tempat tinggal mereka bagus, semua terpenuhi sarananya, ada duitnya banyak. Itu. Tanya yang mantan itu kalau nggak percaya. Ada yang mantan di sini. Alhamdulillah, Allah beri hidayah. Lah itu amirnya diklaim sebagai Amirul Mukminin seluruh dunia. Terus harus as-sam'u wa ta'ah. Makanya ini hati-hati ikhwah, banyak sekali model-model seperti itu ya. Ini yang ada lagi yang Thariqah Sufiyah ini lagi tengkaran ini, karena satu pilih amir ala mereka sendiri, yang satu amirnya sendiri, amirnya nggak bisa ketemu. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yahdihim ya. Masya Allah, itu terjadi seperti itu ya. Jadi mendengar dan taat itu diberikan kepada pemimpin kaum muslimin yang sah. Maknanya sah, rakyat semua maklum itu pemimpinnya, punya kekuatan untuk mengatur manusia, kebijakannya itu berlaku, dan punya kekuatan untuk melindungi apa yang menjadi kebijakannya. Itu baru sah. Kalau toh orang ini nggak memenuhi syarat, tapi dia betul-betul jadi pemimpin seperti itu, wajib ditaati. Bukankah Rasulullah SAW menyatakan alaikum usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah, aku wasiatkan kalian dengan bertakwa kepada Allah, was-sam'i wat-tha'ah, mendengar dan taat, wa in ta'ammara alaikum abdun, meskipun yang jadi pemimpin kalian itu seorang budak. Ingat, kita baca penjelasan ulama, syarat jadi pemimpin itu adalah merdeka. Ternyata budak ini, kelompok budak merebut kekuasaan, menang, jadi pemimpin yang sah, punya negara, wajib ditaati meskipun asalnya dia budak. Pernah ada nggak dalam sejarah? Ada. Itu siapa ya? Bilbras yang punya kerajaan Al-Mamluk, kerajaan Mamluk itu para budak. Bibras apa siapa itu? Saya lupa namanya. Agak angel namanya dia, Bibras. Nah, itu budak tapi kuat dia. Kemudian mengkoordinir para budak, kemudian merebut kekuasaan, membuat negara. Maka namanya negaranya Mamlukiyah. Jadi kerajaan milik para budak. Tapi terus nggak jadi budak lagi karena sudah jadi raja, jadi menteri begitu. Lah antum yang merdeka bisa jadi budak bagi mereka. Wajib nggak ditaati? Wajib. Kalau kita andaikan ini seorang perempuan, boleh nggak jadi amir, pemimpin? Nggak boleh. Kata Nabi SAW, maaflah qaumun walau amrahu imra'atan, tidak akan sukses satu kaum yang menjadikan pemimpinnya seorang perempuan. Ternyata perempuan itu merebut kekuasaan, menang, dia berkuasa, keadaan negara stabil, dia punya kekuatan dan kekuasaan. Wajib ditaati? Wajib ditaati demi kemaslahatan. Jelas ya? Nah, jangan
membaiat pemimpin-pemimpin yang hanya bayangan, nggak ada realitanya. Tinggalkan semua itu, karena manusia kaum muslimin terpeta-peta itu. Ada Jamaatul Muslimin, ada Khilafatul Muslimin, ada Islam Jamaah, ada semacam-macam, dan masing-masing punya amir yang diakui itu sebagai amir kaum muslimin seluruh dunia. Sampai saya dulu punya salah satu dai, guru orang tua kami, dulunya masuk di kelompok ini. Ketika dikirim ke Mekah, di situ Allah beri hidayah, dia mikir, lah iyalah, orang jutaan begini haji, orang jutaan begini, masa ibadahnya dihukumi tidak sah kecuali harus belajar wudhunya, sholatnya ke Jawa Timur. Dia mikir, karena kalau nggak bersanad nggak sah itu. Masa orang segini semua dihukumi nggak sah Islamnya kecuali harus ke Jawa Timur. Di situ dia sadar, pulang akhirnya taubat, rahimahullah. Nah itu karena fatwa mereka, dengar sendiri fatwa amirnya. Ketika ditanya apakah di luar kelompok kita kafir, apa kata dia? Kalau kamu masih meyakini, di majelis begini yang tanya duduk, kalau kamu masih meyakini di luar kelompok kita ini tidak kafir, maka kamu sendiri yang kafir sebelum kamu mengangkat pantatmu dari tempat dudukmu. Enggak berani berdiri dia. Nah ini fatwa ngawur apa tidak ngawur? Ngawur hizbiyah, memetak kaum muslimin seperti itu. Ya, maka as-sam'u wa ta'ah, ini wasiat Nabi, dengar dan taati. Jangan biasa terpengaruh dengan ucapan-ucapan tukang fitnah yang mengumbar kesalahan pemimpin yang barangkali itu belum tentu benar, sehingga memfitnah kaum muslimin, berani melawan pemimpin yang sah, turun ke jalan. Ini semua adalah menyelisihi akidah ahli sunnati wal jamaah. Gak boleh. Meskipun solidaritas antum lah, saya nggak bisa ikut ini, tapi mereka kayaknya memperjuangkan kebenaran, cukup kirim air mineral. Ini air mineral pengiriman bid'ah, nggak boleh. Nggak boleh kita membantu menolong orang yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang tertipu di sini nih, diperhatikan ya. Salafiyun cukup jelas akidah ahli sunnati wal jamaah, jelas dalam muamalah kepada pemimpin, mendengar dan taat. Sekarang kalau pemimpin kita memerintah kepada maksiat, ditaati apa tidak? Tidak ditaati, tidak boleh ditaati, karena ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Cuman difahami, kalau pemimpin kita memerintah kepada maksiat, yang tidak boleh ditaati itu maksiatnya itu saja, bukan berarti tidak taat terus dicabut ketaatan secara total dari pemimpin tadi. Ini bukan akidah ahli sunnah, hanya di poin maksiatnya dia tidak taati. Karena itu dalam akidah ahli sunnah dijelaskan ada 3 poin ketika kita menerima atau menjumpai atau menghadapi perintah pemimpin yang isinya maksiat kepada Allah. Yang pertama, tidak boleh ditaati perintah maksiat tadi sama sekali. Misalkan pemerintah membuat kebijakan, perintahkan kepada wanita tidak boleh berhijab. Anak-anak sekolah khususnya yang sudah SMP, SMA, mahasiswi tidak boleh di kampus berhijab. Perintah maksiat apa taat? Maksiat, nggak boleh ditaati. Pakai hijabnya, sabar. Dapat nilai 4 terus 4, kecil apa besar 4? Kalau IP 4 besar ya. Nggak apa-apa, nggak pernah lulus nggak apa-apa, sekolah aja terus. Jadi intinya tidak boleh ditaati di poin maksiat tadi. Yang kedua, jangan cabut ketaatan secara total dari pemimpin tersebut. Tetap didengar dan ditaati pada poin-poin yang tidak maksiat.
Yang ketiga, jangan menghalangi haknya. Jadi satu, tidak ditaati maksiatnya. Kedua, nggak boleh keluar melawan pemimpin tadi. Yang ketiga, jangan dihalangi hak pemimpin. Berikan haknya. Nah begitu. Jadi, dan ini dalam semua perkara ya. Jadi kalau itu kewajiban kita, selama yang dilakukan seseorang yang kita wajib memberikan haknya, yang menjadi kewajiban kita tadi, selama yang dilakukan orang tersebut secara hukum syar'i tidak melanggar sehingga menjadi pencegah kita menunaikan kewajiban, maka tunaikan kewajiban, berikan haknya. Paham ini? Misal suami ke istri, punya kewajiban tidak suami sama istrinya? Loh kok enggak lah? Punya apa enggak? Punya. Berarti itu hak siapa? Hak istri. Istrinya barangkali melakukan satu perilaku yang dia enggak sukai. Selama perilaku istri tadi secara hukum syar'i bukan penghalang untuk ditunaikan haknya, maka suami wajib menunaikan hak istri yang itu menjadi kewajiban suami tanpa perlu melihat itu. Itu biarin itu diingkari silahkan, tapi jangan menghalangi haknya. Demikian juga seorang istri jengkel sama suaminya, barangkali suaminya barangkali ngudut, tahu ngudut, jengkel barangkali begitu. Kalau itu secara syar'i bukan menjadi sebab menghalangi hak suami dari istri, maka istri tidak boleh mencegah dirinya untuk menunaikan kewajiban terhadap suaminya. Itu jangan kadang-kadang suami jengkel sama istrinya padahal perilaku istri ini tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan haknya. Wis nggak dikasih apapun, nggak kasih makan, nggak kasih apa, suruh keluar rumah apa. Nah, ini zalim malahan dia. Jelas ya? Nah, itu difahami seperti itu. Apalagi itu kepada siapa? Pemimpin. Ya. Dan ini ada ajaran yang berbahaya, salah memahami ilmu karena gurunya keliru. Ini kadang menimpa sebagian salafiyin, sehingga memahami misalkan kayak negeri kita ini sudah dikafirkan negerinya, pemimpinnya sudah dikafirkan. Itu kirim posting ke anak, ini Ustadz nih pemimpin kita sujud ke kuburan pahlawan lah begitu. Saya katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan antum terburu-buru memvonis kafir. Sujud itu ada dua macam, sujud ibadah dan sujud penghormatan. Meskipun salah, kalau itu sujud penghormatan belum sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau antum pukul rata seperti itu, maka akan rusak. Kata dia, sudah, ini sudah bukti yang jelas, gak ada lagi tawar-menawar. Sampai saya ancam, kalau ini saya kabarkan atau WA antum ke ana ini dibaca oleh pemimpin, antum sanggup apa nggak sanggup? Diem dia. Nah, kalau dijawil sama polisi, ya, bingung dia. Ya, nah, dia katakan intinya saya cuman memberitahu Ustadz. Ya sudah, kalau cuman ke saya ya sudah saya bilang. Jadi kadang orang semangat seperti itu nanti terendus oleh pemimpin, dia harus berhadapan dengan hukum pemimpin. Nah, nggak berani, nggak sanggup dia, susah sendiri. Ini merasuk kepada sebagian salafin atau yang hadir biasa di majelis salafin. Kadang-kadang makanya kita ingatkan memilih guru yang baik. Dan guru tidaklah detail menjelaskan sesuatu yang itu nanti akan muncul salah paham, itu harus betul-betul digamblangkan supaya orang nggak salah paham. Dan perkara-perkara besar begitu kita nggak usah bicara. Untuk menghubungi memvonis orang itu kafir, tidak, itu bukan ranah kita. Kita ini ngaji kemudian menjadi ilmu, tenang, diyakini, selesai. Ya, usi nafsi wa iyyakum. Ya, nah, karena sekarang hari medsos loh ya, hari informasi berseliweran. Nah,
Jadi pertama yang diperintah oleh Nabi, yang kedua adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang sah. Ingat, pemimpin yang sah, dan tidak ada pemimpin di dalam kepemimpinan yang sah, nggak ada. Pahami itu batil, apalagi dinisbahkan kepada agama. Karena menipu orang itu paling mudah dengan apa? Dengan bahan agama. Ini surga, ini neraka, itu kafir. Orang ini dalil kok, ucapan Allah, ucapan Rasul, mudah tertipunya di situ. Ya, nah. Kemudian yang ketiga, wal jihad. Allah memerintahkan kepadaku untuk berjihad, maka aku perintahkan kalian jihad fisabilillah. Ketika jihad tidak harus difahami kemudian jihad angkat senjata berperang, tidak harus. Jihad, kata Ibnul Qayyim, ada 4 tingkatan. Yang pertama, jihad menghadapi nafsu kita sendiri. Seorang yang belum siap berjihad menghadapi nafsunya, mustahil dia berjihad di luar menghadapi musuhnya, gak akan menang. Melawan nafsunya belum menang, bagaimana melawan musuh dari luar? Pertama, jihad melawan nafsu sendiri, dan ini jihad yang paling afdal, hukumnya fardu ain. Yang sering mengkhianati antum itu apa? Yang paling sering mengkhianati kita ini apa? Nafsu kita sendiri. Yang kedua, jihad menghadapi syaitan, menolak was-wasnya, tipu dayanya, subhatnya. Ini hukumnya fardu ain. Menghadapi syaitan. Boleh istirahat. Wah, capek saya, istirahat sepekan gitu, habis dimangsa sama syaitan. Syaitan nggak pernah istirahat. Ya, coba kita cek dari pagi bangun tidur tadi sampai jam segini ini, sudah maksiat apa belum? Sudah, ngaku sudah lah, sudah. Itu berarti kita tertipu oleh siapa? Syaitan. Jadi jihad menghadapi syaitan. Yang ketiga, jihad menghadapi tokoh-tokoh kebid'ahan dan orang-orang yang menyimpang dari akidah yang hak. Ini tugasnya para ulama, penuntut ilmu, para dai. Nggak boleh semua orang. Ya, yang menghadapi Dajjal nanti di akhir zaman itu orang khusus. Nggak boleh semua orang. Dikabarkan dalam hadis, seorang mendengar Dajjal sudah muncul, wah saya mau temui dia. Sudah dinasihati, jangan, tidak apa-apa, saya mau runtuhkan subhat-subhatnya. Begitu ketemu Dajjal, orang ini kok punya kesaktian aneh, malah beriman kepadanya, jadi pengikut setianya. Nah, kita mau menghadapi ahli bidah yang mereka barangkali punya ilmu, punya pengetahuan, punya bahasa, punya retorika, kemudian kita nggak bermodal dihadapi, bisa jadi kita terkena subhatnya, malah jadi bersamanya. Ingat kisah perdebatan antara Jahm bin Safwan dengan salah seorang tokoh ahli tafsir. Ini subhatnya Jahm bin Safwan sudah diruntuhkan habis, kalah dia, pulang kuyu Jahm bin Safwan itu. Tapi subhatnya ternyata nempel di pikiran si alim tadi, dipikir berubah, berpengaruh, sampai akhirnya dia jatuh kepada kekafiran. Diingatkan ulama nggak kembali, akhirnya divonis kafir, keluar dari Islam. Tadinya seorang alim pembela sunnah, bahayanya subhat di situ. Ya. Nah, yang keempat, jihad menghadapi orang-orang kafir musyrik di medan perang. Jadi kalau tingkatan itu tingkatan terakhir, jihad dengan senjata. Jelas ya? Nah, itu nah. Kemudian Rasulullah memerintahkan apa yang diperintahkan Allah kepadanya untuk hijrah. Untuk hijrah. Hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu hijrah fisik namanya. Maka
Nabi pernah mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Itu maksudnya tidak ada hijrah dari Mekah ke tempat yang lain setelah Fathu Mekah. Kenapa? Karena Makkah setelah Fathu Mekah sudah menjadi negeri Islam, nggak ada lagi hijrah darinya. Bukan berarti tidak ada lagi hijrah secara fisik. Berarti kalau antum tinggal di satu tempat yang di situ penuh dengan kesyirikan barangkali, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, yang antum nggak bisa melaksanakan agama Allah, ya hijrah. Hijrah, cari tempat yang aman. Maka mencari tempat tinggal itu pertama yang dipikir adalah agama kita, bukan bisnis kita. Oh, ini lahan bagus untuk bisnis, tapi tetangganya musyrikun, misalkan orang-orang kafir, ahli bidah, pelaku maksiat, nggak bisa kita menegakkan agama Allah. Ini salah. Kalau dulu istilah apa? Al-jar qoblad dar. Perhatikan tetangga kanan kirimu sebelum kamu bikin rumah tempat tinggal. Hijrah, ya. Nabi SAW menyatakan al-muhajiru man hajara manahallahu anhu, muttafaqun alaih. Seorang yang berhijrah itu adalah seorang yang hijrah meninggalkan apa yang Allah larang. Itu namanya hijrah yang tidak fisik. Tapi apa yang dilarang Allah kita tinggalkan. Yang kemarin masih terjerembab dalam riba, berhenti. Sudah datang nasihat dari Allah dan Rasulnya, hentikan. Ya, pokoknya perilaku yang diharamkan, dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tinggalkan. Hijrah kepada apa? Ketaatan kepada Allah, hijrah kepada amal yang soleh. Begitu. Ini hijrah. Kalau dituntut fisik berhijrah, ya berhijrah dari tempat. Lah kalau di sana Islam terus pindah ke komplek Masir, jangan menyebut hijrah. Ya, di sana juga sama-sama lingkungan Muslim, itu pindah saja karena mau dagang, misalkan gitu ya. Rata-rata kan ini para pedagang ini, alhamdulillah, ya toh. Nah, barakallahu fikum. Jadi itu bukan hijrah namanya, karena hijrah itu ibadah, meninggalkan kalau itu tempat yang di situ perkara-perkara yang menyimpang dari agama Allah mendominasi sehingga seorang tidak bisa menjalankan agamanya, berpindah tempat, niat karena Allah menuju tempat yang di situ dia bisa melaksanakan agamanya, bisa terlindungi agamanya. Itu namanya hijrah. Karena hijrah itu ibadah lah ya. Nah, kadang-kadang istilah itu seperti itu. Ziarah itu istilah cuma untuk kuburan. Jadi kalau saya mau ziarah ke antum, memang saya mati. Karena sudah kadung istilah itu salah difahami. Kayak silaturahmi. Pertama saya silaturahmi kepada antum. Lo nggak ada hubungan kerabat kok silaturahmi. Silaturahmi itu ada hubungan rahim. Berarti ada hubungan kekerabatan yang dulu terikat dengan satu rahim, baru namanya silaturahmi. Oh, nggak ada nasabnya kok. Saya nasabnya bukan ke Nabi Adam, terus ini yang ke Nabi Adam nggak ketemu misalkan gitu. Itu bukan silaturahmi, kunjungan. Bahasa Arabnya ziarah. Maka ziarah tidak harus ke kuburan. Ini istilah halil bidah sudah kadung menjamur. Jadi ziarah itu hanya ziarah kubur. Naam. Baik. Itu hijrah ya. Kemudian yang keberapa tadi? As-sam'u wa ta'ah, 2 jihad, hijrah. Kemudian yang kelima al-jamaah wal jamaah. Jadi Allah memerintahkan Rasulnya perintahkan kepada kita untuk berjamaah, berkumpul, bersatu, ya, saling lembut hati dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna jamaah yang lebih dari itu, kita berkumpul di bawah kepemimpinan pemimpin yang sah, kita dengar, kita taati, itu jamaah. Ya.
Sebenarnya pelajarannya sama dengan sholat. Kita sholat berjamaah, sholat jamaah bersama. Ada satu imam, imamnya berapa kalau sholat jamaah itu? Di sini berapa? Satu. Biar yang satu barangkali cepet begitulah. Imam belum rukuk, rukuk dulu dan seterusnya. Toh salamnya harus nunggu imam. Lah untuk apa cepet-cepet? Nah imam ditaati rukuk, rukuk. Sampai para ulama menjelaskan baca aminnya makmum itu setelah aminnya imam. Itu sebagian ulama menjelaskan begitu. Kalau imamnya baca amin, amin, misalnya kita amin. Selesainya minimal setelah bacaan aminnya imam. Kadang imam belum kita sudah amin. Imam baru amin. Ini mendahului imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti, bukan didahului. Mendahului imam haram. Nah, itu contoh dalam sholat jamaah. Jadi Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita cara berjamaah itu. Kalau itu sudah diangkat jadi imam, walaupun imamnya misalkan santri lah kelas 9, di belakang anak atau Pak Badri atau yang tua-tua itu diikuti nggak? Wah imamnya kelas 9 rukuk, saya nggak mau rukuk, nggak sah sholat kita. Ya diikuti. Nah sekarang andaikan imam di sebuah negara misalkan itu tadi kurang, terjadi kezaliman padanya, bukan kemudian nggak kita dengar, nggak kita taati. Dengar, taati, ikuti kebijakannya, gitu loh. Jangan gara-gara harga BBM naik dikit demo, baru suara-suara padahal belum jadi naik. Solar angel, ya tak? Demo misalkan gitu, nggak menyelesaikan masalah, dan itu bukan cara yang direkomendasi oleh Islam. Itu loh. Kadang-kadang kita ini menerjemahkan seseorang itu dengan diri kita, itu salah. Ini pemimpin sebuah negara, rakyatnya itu jutaan, wilayahnya luas, terpisah-pisah kayak negeri kita ini. Lah dia sendiri berpikir memikirkan sekian juta manusia. Lah kita ini cuma mikirkan dirinya sendiri, lah kok demo atau sekelompok kecil. Jadi membuat kebijakan itu nggak mudah. Maka kita sampaikan juga ketika rapat asatid, nanti kalau kondisi memaksa kita harus memutuskan satu keputusan, ini kebijakan, saya yakin meridhokan semua orang itu nggak bisa, nggak mungkin, tapi itu harus dilakukan setelah diolah demi kemaslahatan yang lebih luas, begitu loh. Apalagi negara itu nggak bisa berdiri sendiri loh ya, dia punya, ada negara yang lain, harus ada komunikasi, banyak hal. Itu kadang-kadang orang mencela Saudi dengan para ulamanya nggak pernah open tentang Palestina, ini kan tertipu dengan Hamas, begitu. Akhirnya dibela ini yang tidak jelas, ini akidah manhajnya, perjuangannya seperti apa. Padahal kalau tanya ke rakyat Palestina itu yang betul-betul menderita, bantuan dari siapa yang perhatian sama mereka. Nah begitu, kadang-kadang dijual ke kita melalui apa, media massa ini ya. Nah, kita lihat di situ, wah kayaknya memperjuangkan, kayaknya hebat apa terus. Akhirnya kita tertipu dengan itu. Jadi jamaah yang dimaksud berkumpul bersatu di atas sunnah Rasulullah SAW. Jamaah yang lebih dari itu adalah berkumpul berjamaah di bawah kepemimpinan yang sah, mendengar dan taat. Itu akidah salafiyah. Ya, alhamdulillah dakwah salafiyah berkembang di negeri kita, dan pemimpin tahu. Biar digesek orang ini anti NKRI, ini anti pemerintah, ini nanti akan membahayakan negara. Loh, pemerintah itu kan punya orang-orang yang mempelajari seperti itu, ngerti kok. Nggak ada Ustadz Salafi ditangkap di 188 terkasus teroris, ada? Walhamdulillah nggak ada. Karena yang membantah aksi-aksi teroris, aksi-aksi melawan penguasa itu ya dai-dai ahlus sunnah, para ulama kita.
Mana orang yang mengatakan paling NKRI katakanlah, kemudian memberikan bantahan tentang bahayanya teroris, bahayanya aksi melawan pemerintah, ya, tidak mengakui pemerintah yang sah. Mana secara ilmiah? Enggak, hanya fitnah saja. Sedang para ulama kita, asatidzah kita, dai-dai ahli sunnah itu, mereka membuat tulisan, mereka membuat ceramah, mereka mengkaji kitab ulama, muamalatul hukam, ditenangkan ketika politik sedang panas karena terjadi fitnah, menenangkan, memberikan edukasi kepada kaum muslimin supaya sabar. Nah, ini ahli sunnah seperti itu. Pemimpin itu tahu kok. Bahkan kalau husnudzon saya, andaikan rakyatnya semuanya salafin, tenang, maju negara ini insyaallah. Ya, itu husnudzon anak, karena akidahnya bagus. Yang diamalkan adalah syariat Allah, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu man faraqal jamaah qida sibrin faqad khala'a ribqatal islamin min unuqih illa ayyuraji'a. Karena sesungguhnya siapa yang meninggalkan, menyempal dari jamaah, ini pentingnya untuk berjamaah, karena siapa yang menyempal dari jamaah, keluar dari jamaah satu jengkal saja, berarti dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya sampai dia taubat kembali kepada kebenaran. Ini bahayanya. Apakah ini berarti kafir? Tidak, tidak harus. Kalau dia meninggalkan jamaah itu kemudian melakukan pembatal-pembatal Islam seperti kekufuran, kesyirikan, kenifakan, nifak akbar, maka jatuh kepada kufur akbar. Tapi kalau dia tidak sampai seperti itu, di bawah kesyirikan, maka itu maksiat dan dosa besar, tapi belum sampai membatalkan Islamnya. Itu makna melepas tali Islam dari lehernya sampai dia bertaubat, ya. Nah, kemudian yang terkait dengan pembahasan kita, wa man idda'a bid'awal jahiliyah, barang siapa yang mendakwahkan atau menisbahkan dengan nisbah jahiliyah, fa innahu min jusa jahannam, maka dia termasuk kelompok yang akan tinggal di jahannam. Masya Allah, ini peringatan keras. Jusa itu artinya jamaah, kelompok, kumpulan batu. Nah, batu itu kalau ditaruh biasanya dia menetap. Barang siapa yang mendakwahkan, mengaku, menamakan, menisbahkan, menyebut dengan sebutan-sebutan jahiliyah untuk dirinya dan kelompoknya, berarti dia adalah jusal jahannam. Dalam riwayat yang lain lafadznya jasiyil au jusiyil jahannam. Kalau jusiyi berarti dia jasiyah, artinya dalam keadaan jongkok di dalam jahannam. Ini ancaman yang sangat keras. Berarti boleh tidak boleh bernisbah kepada sesuatu yang keluar dari Islam, menyelisih Islam, itu namanya nisbah jahiliyah, haram dengan ancaman yang demikian keras. Maka tinggalkan hizbiyah-hizbiyah itu, tinggalkan hizbiyah. Bahkan hati-hati jangan menjadikan nama yang bagus menjadi nama hizbiyah. Seperti kisah dulu Al-Muhajirin wal Ansar, ya. Nah, faqala rajulun, ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa in shalla wa shama, ya Rasulullah, apakah dia tetap akan menjadi kelompok jahanam, neraka jahanam sana, meskipun sholat dan puasa? Qala wa in shalla wa shama, meskipun dia sholat dan berpuasa. Masya Allah. Jadi dosa menisbahkan diri, mengaku, menamai dirinya dengan nama-nama jahiliyah, nama-nama yang menyimpang dari Islam, itu ternyata ancaman azab yang akan menimpa dirinya tidak bisa ditangkal dengan sholatnya dan puasanya. Ini saking besarnya dosanya. Kok kemudian sekarang dianggap remeh?
Sehingga kaum muslimin terpetak-petak dengan nama yang bermacam-macam yang semuanya hampir apa? Keluar dari Islam. Maksudnya menyelisihi Islam. Itu sebagaimana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Dari orang yang memecah belah agamanya menjadi kelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok hizbiyah bangga dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Utrukuh, tinggalkan itu, ya. Nah, maka Nabi SAW berikan petunjuk, fad'u bida'wallah alladzi sammakum. Maka katakanlah, namailah diri kalian, sebutlah oleh kalian dengan apa yang kalian diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Al-muslimin, sebut diri kita muslim, hamba Allah. Al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Ibadallah, hamba-hamba Allah. Cukup dengan itu, nggak usah bikin nama-nama yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, nama-nama atau sebutan-sebutan jahiliyah atau sebutan yang bagus bergeser menjadi jahiliyah karena perlakuan kita yang salah. Ingat, kelompok, ormas, grup, yayasan atau apapun bentuknya disikapi hati-hati, jangan dijadikan seruan jahiliyah karena kita jadikan pijakan untuk membangun cinta dan benci hanya karena itu. Jangan. Jadi misalkan kita punya pesantren Masil, kok ada yang mengkritik, jangan kemudian dibenci, kita benci, berarti dia nggak suka sama Masil. Kalau nggak suka Masil berarti itu lawan kita. Jangan. Terus dibangun loyalitas dan baroah di atas itu. Kisah tentang para sahabat yang menggunakan nama sebutan Muhajirin dan Ansar dalam hadis yang kemarin kita jelaskan, insya Allah sangat jelas. Nanti di akhir dalil disebutkan oleh muallif. Jelas ya? Itu. Nah, baik. Jadi itu 5 perintah yang Allah perintahkan kepada Rasulnya, yang Rasulullah perintahkan kepada kita. Berarti apa? As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin yang sah. Ingat, pemimpin yang sah. Kemudian apa? Al-jihad, ya. Kemudian hijrah. Kemudian kelima, al-jamaah. Kemudian dilarang keras kita dari apa? Keluar dari jamaah kaum muslimin. Bukan kelompok yang namanya jamaatul muslimin, tapi keluar dari jamaah kaum muslimin. Hati-hati, itu nggak boleh, ya. Apa ancamannya? Seorang yang keluar dari jamaah kaum muslimin meskipun hanya sejengkal, maka dia terancam seperti melepaskan ikatan Islam dari dirinya. Kemudian Nabi mengingatkan, jangan menggunakan seruan-seruan jahiliyah. Apa itu seruan jahiliyah? Setiap seruan atau nisbah yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara nama ataupun penggunaannya. Kemudian Nabi merintahkan kita untuk cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita dari seruan-seruan tersebut. Panggil ayyuhal mu'minun, ayyuhal muslimun, ibadallah, cukup. Ya ahlas sunnah, itu seruan-seruan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, kemudian dalam dalil yang lain Nabi SAW menyebutkan, yang disebutkan oleh muallif, man faraqal jamaah sibron, siapa yang meninggalkan jamaah satu jengkal saja, famata famitatan jahiliyah, lalu dia mati dalam keadaan seperti itu, maka matinya seperti mati jahiliyah. Ini dipahami oleh sebagian kelompok sebagai pengkafiran. Ingat, tidak ada satupun ulama ahli sunnah yang memahami famata mitatan jahiliyah itu adalah mati kafir, tidak ada. Jadi mata mitatan itu kalau dalam bahasa namanya ismul hay'ah ala wasni fi'latan. Jadi kalau saya duduk seperti duduknya ulama,
duduknya saja yang mirip, bukan saya alim minal ulama. Paham maksudnya ya? Dia melompat seperti singa melompat. Dia singa bukan? Bukan. Melompatnya saja kayak singa. Nah ini mati seperti mati jahiliyah, matinya saja mirip orang jahiliyah, yaitu apa? Tidak punya pemimpin, dalam keadaan terpecah belah, dalam keadaan tidak ada mendengar dan taat kepada pemimpin. Berarti itu seperti mati jahiliyah. Kalau orang jahiliyah dulu kan mana yang kuat itulah yang berkuasa. Ya kayak di rimba itu, jadi tengkar aja, membunuh nggak ada hukum, udah siapa yang kuat dia yang berkuasa, gitu aja. Maka orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin tidak mau mendengar dan taat kepada pemimpin, mati dalam keadaan itu matinya seperti mati jahiliyah, tapi bukan mati kafir loh ya, ini dosa besar. Jelas ya? Nah, karena itu diantara ciri yang paling nampak dari perangai jahiliyah itu terfokus pada 3 hal. Perangai jahiliyah yang paling perangainya, yang pertama tarkut tauhid, meninggalkan tauhid, nggak mau sama tauhid. Kalau disebut tauhid sudah alergi, udah nek. Dakwah kok tauhid kayak nggak ada yang lain, syirik kayak nggak ada bahan yang lain. Nah, benci betul kalau dibahas tauhid dan syirik. Khawatirnya begitu dibahas syirik dia pelakunya, gitu ya. Benci sekali membahas sunnah dan bid'ah. Khawatirnya begitu diingatkan dari bid'ah, loh ternyata dia. Makanya ahli bid'ah itu nggak pernah membahas ini sunnah ini bid'ah. Lihat saja, nggak pernah. Terus apa saja boleh, hasanah pokoknya, ya tak? Mana ada ahli bid'ah membahas bid'ah coba? Nggak ada. Ada orang khawarij membahas kewajiban taat kepada pemimpin, nggak ada. Mesti ini pemimpinnya kafir, bukan ini yang dimaksud. Terus mana? Sekarang nggak ada. Kita berusaha dulu. Nah begitu, nggak ada. Makanya diantara hadis yang paling bikin geram kebakaran jenggot orang-orang khawarij kalau mereka punya jenggot, itu hadis Nabi SAW bahwasanya as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat pemimpin tadi, wa in akhadha malaka wa daraba dhahraka, meskipun pemimpin merampas hartamu dan memukul punggungmu. Nah ini kalau di telinga khawarij terus pecah telinganya. Wong sudah dirampas hartanya, disiksa, dipukul punggungnya, kok masih suruh mendengar dan taat. Mereka menghayalkan andaikan Rasulullah dulu nggak mensabdakan ini. La haula wala quwata illa billah. Ya, maka ahli bidah itu nggak mungkin membahas bahayanya bid'ah. Bagaimana mau membahas begitu sampai pada tahap memberi contoh, dirinya yang harus jadi contoh. Repot itu akhirnya. Senjata makan majikan ya. Nah, baik. Kemudian dalil terakhir yang disebutkan oleh muallif, kisah yang dulu sudah kita kisahkan antara sahabat Ansor dan Muhajirin yang Nabi dalam posisi perang ya, perang istirahat, kemudian ada sahabat Ansor yang diusili sama seorang sahabat Muhajirin, ditepuk pantatnya begitu, laap, maunya bercanda, tapi kondisi tidak pas, akhirnya sahabat Muhajirin ini marah. Begitu marah dia panggil kelompoknya, ya lal muhajirin, wahai kelompok kami orang Muhajirin. Begitu panggil Muhajirin, yang Ansor ini merasa mau dikeroyok sama dia dan kelompoknya, panggil dia ya lal, yang ini panggil ya lal Ansor, yang Muhajirin memanggil ya lal Muhajirin. Maka didengar oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, ma balu da'wal jahiliyah, kenapa terjadi seruan-seruan jahiliyah. Jadi sahabat Muhajirin mencandai sahabat Ansor, pas kebulan tidak pas, marah sahabat Ansor memanggil kelompoknya, wahai kelompok kami orang-orang Ansor. Yang Muhajirin ketika Ansor memanggil kelompoknya, dia panggil kelompoknya. Muhajirin wal Ansor yang di dalam Al-Quran disebut dengan dipuji oleh Allah, dikatakan Nabi itu adalah seruan jahiliyah.
ketika dijadikan hizbiyah, dijadikan sandaran al-wala wal bara hanya karena ini kelompok muhajirin dan ini kelompok ansar. Jelas ya? Nah itu. Nah, maka kesimpulan dari pembahasan kita, pertama bahwasanya bernisbah atau menyeru, menamakan diri, menasabkan diri kepada sesuatu atau kelompok atau apapun yang itu menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat diperingatkan keras oleh Islam, diancam dengan ancaman yang keras, dilarang dengan larangan yang tegas, tidak boleh diambil. Yang kedua, apabila suatu nasab yang asalnya mubah, asalnya boleh, tetapi karena perilaku orang yang bernasab sehingga menjadi nasab jahiliyah, menjadi sebuah hizbiyah, berarti itu masuk kepada yang dilarang, termasuk seruan jahiliyah seindah apapun namanya. Kalau dulu al-muhajirin wal ansar, Nabi pernah mengatakan ketika muncul fitnah dan kelompok-kelompok yang banyak, Nabi ditanya sama Hudzaifah, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Talzam jama'atal muslimin. Perhatikan lafaz ini, talzam jama'atal muslimin, lazimi jamaah kaum muslimin. Lalu sekelompok orang membuat kelompoknya diberi nama jama'atul muslimin. Dengan kelompok ini dibangun al-wala wal bara. Ini enggak ada bedanya dengan nama al-muhajirin wal ansor dalam kasus tersebut. Jelas ya? Nah, demikian. Sudah berupaya diringkas tapi agak panjang. Agak apa panjang ini? Pasbiru, bersabar ya. Nah, insyaallah demikian kajian kita malam hari ini. Selesai bab yang ke-6, insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan kita berikutnya bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala. Wal ilmu indallah, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakal hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.